Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalahu. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Subhanahu wa taala Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul bagaimana membumikan Islam di Indonesia. Islam pada satu sisi dapat disebut sebagai hak tradition dan pada sisi lain disebut sebagai law tradition. Dalam sebutan pertama, Islam adalah firman Tuhan yang menjelaskan syariat-syariatnya yang dimaksudkan sebagai petunjuk bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Termaktub dalam atau teks suci, kemudian dihimpun dalam suhuf dan kitab suci atau Al-Quranul Karim. Secara tegas dapat dikatakan hanya Tuhanlah yang paling mengetahui seluruh maksud, arti dan makna setiap firman-Nya. Oleh karena itu, kebenaran Islam dalam dataran high tradition ini adalah mutlak. Dibanding dengan Islam pada sebutan kedua, low tradition, pada dataran ini, Islam yang terkandung dalam nas atau teks-teks suci bergumul dengan realitas sosial pada berbagai masyarakat yang berbeda-beda secara kultural. Islam dalam kandungan nas atau teks-teks suci dibaca, dimengerti, dipahami, kemudian ditafsirkan dan dipraktikkan dalam masyarakat yang situasi dan kondisinya berbeda-beda. Kata orang, Islam akhirnya tidak hanya melulu ajaran yang tercantum dalam teks-teks suci, melainkan juga telah mewujudkan dalam historisitas kemanusiaan. Bila dalam sebutan pertama Islam adalah agama wahyu yang seolah-olah berada di langit dan kebenarannya bersifat mutlak, maka pada sebutan kedua, Islam telah berada di bumi, menjadi agama masyarakat dan kebenarannya pun menjadi relatif. Implikasinya, pada dataran ini, Islam menjadi Islam dalam ajaran Islam. Wahyu Allah selain berbentuk tanda-tanda atau ayat yang nirbahasa juga bermanifestasi dalam bentuk tanda-tanda atau ayat yang difirmankan. Untuk memudahkan pemahaman, kita bedakan antara istilah wahyu dengan W kecil dan wahyu dengan W besar. Wahyu dengan W kecil menyarankan pada tanda-tanda, instruksi, arahan, nasihat, pelajaran, dan ketentuan Tuhan yang nirbahasa dan mewujudkan dalam alam semesta dan isinya, termasuk dinamika sosial budaya yang terjadi di dalamnya. Adapun wahyu dengan W besar
menyarankan pada tanda-tanda, instruksi, arahan, nasihat, pelajaran, dan ketentuan Tuhan yang difirmankan melalui utusannya atau malaikat, dan diakses secara khusus oleh orang-orang pilihan disebut sebagai nabi atau rasul. Meskipun kedua istilah ini sebenarnya berbeda, namun sementara ini dianggap sama. Tanda-tanda Tuhan di alam semesta ini ada yang dipahami secara sama pada sembarang waktu dan tempat. Sebaliknya, tanda-tanda Tuhan ada pula yang dibaca dan dipahami secara berbeda, karena perbedaan kadar kemampuan jiwa, nalar, rasa, dan fisik. Menurut Sahrur, dalam Al-Quran wa Alkitab, tanda-tanda yang ditangkap secara universal itulah yang disebut dengan ayat-ayat muhkamat. Adapun tanda-tanda yang dibaca secara berbeda-beda sesuai dengan perkembangan kemampuan nalar manusia disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang terdapat di alam semesta dengan pelbagai dinamika di dalamnya dibaca dan dimaknai secara komprehensif oleh beberapa orang pilihan yang disebut dengan nabi atau rasul. Para nabi dan rasul merupakan orang-orang pilihan karena mereka telah dikaruniai bakat kecerdasan paripurna, disebut dapat mendownload ayat-ayat Tuhan yang diupload di alam ini dan membreakdownnya menjadi sebuah pelajaran, nasihat, ketentuan, instruksi, dan informasi dari Tuhan yang berbentuk bahasa. Ketika dalam bentuknya yang asli berupa alam yang terbentang, wahyu belum diidentifikasi sebagai suhuf ula atau kitab Ibrahim, Taurat kitab Musa, Zabur kitab Daud, Injil kitab Isa, atau Al-Quran. Wahyu dengan W kecil sebagai ayat yang terbentang baru diidentifikasi sebagai sebutan manakala ia telah dipersepsi oleh para nabi dan rasul. Ketika ia dipersepsi oleh nabi berkebangsaan Yahudi, maka muncullah Taurat yang berbahasa Ibrani. Ketika ia dipersepsi oleh nabi yang berkebangsaan Arab, maka muncullah Al-Quran yang berbahasa Arab. Wahyu dengan W besar difirmankan untuk menjawab beberapa permasalahan yang tidak ditemukan jawabannya dalam tanda-tanda Tuhan yang terbentang, untuk memotivasi manusia agar makin detail dalam membaca dan memahami alam yang terbentang, sehingga ia bisa memperoleh makna dari setiap fenomena yang dialaminya. Wahyu Allah dengan W kecil pada mulanya bersifat universal dan ahistoris sebagai tanda-tanda Tuhan yang terbentang. Keberadaan wahyu melintas pada zaman dan melintasi ruang. Namun ketika wahyu tersebut didownload menjadi wahyu terfirman, maka ia berubah menjadi wahyu historis atau menyejarah. Hal itu dikarenakan substansinya yang universal kini harus diwadahi dalam lokalitas ekspresi. Begitu wahyu Allah dengan W kecil berubah menjadi firman, menjadi wahyu berfirman, selanjutnya disebut firman saja, maka ia terikat dalam ruang ekspresi yang dibatasi oleh letak geografis dan ruang waktu. Ini merupakan babak awal terjadinya perbedaan corak pemahaman agama. Benar salah dalam berislam, tidak sepatutnya kita mencari benar salah dalam berislam. Namun, yang lebih baik adalah mencari cara berislam yang lebih tepat atau sesuai dengan situasi kondisi yang melingkupinya. Penggunaan istilah tepat atau sesuai di sini menyarankan pada adanya variasi ekspresi beragama. Belum tentu ekspresi beragama yang tepat dan sesuai di tanah Arab sesuai dan tepat untuk diterapkan di Indonesia atau di Eropa. Belum tentu pula ekspresi beragama yang tetap dan sesuai untuk era klasik sesuai dan tepat untuk era modern saat ini. Wanita Arab memang lebih banyak memainkan peran domestik, sehingga ajaran Islam tentang penghormatan terhadap wanita
diekspresikan dengan memposisikan wanita di rumah. Bahkan mereka dilarang untuk keluar rumah kecuali dengan mahramnya. Namun, ajaran yang sama bila diekspresikan di Indonesia dan negara-negara Eropa akan berbeda. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, keterlibatan Indonesia dengan dunia Islam lainnya meningkat secara signifikan. Jumlah orang yang berhaji ke Mekah meningkat, jumlah sarjana Indonesia yang pergi ke Timur Tengah untuk belajar agama juga meningkat secara signifikan. Pada periode itu, berkembang pemikiran revivalisme Islam dengan semangat mengembalikan kemurnian Islam untuk mengembalikan kejayaan umat Islam. Beberapa pelajar Islam Indonesia yang belajar di Timur Tengah mengadopsi gagasan revivalisme ini, lalu membuat serangan kuat terhadap pemikiran keagamaan di Indonesia. Model keberagamaan Islam di Indonesia yang sinkretis mendapat kecaman pedas dari kelompok ini. Menurut mereka, praktik keagamaan yang sinkretis membuat umat Islam kehilangan identitas keislaman yang murni dan terjerumus pada campur aduk antara Islam dan paganisme atau animisme dinamisme. Manifestasi ekstrem dari kelompok ini bahkan menolak setiap bentuk persinggungan ajaran Islam dengan unsur-unsur budaya yang tidak berasal dari Islam itu sendiri. Melalui pribumisasi Islam, kita diajari untuk menemukan keindahan Tuhan dalam berbagai kepingan entitas yang tersebar di alam ini. Tujuannya hanya untuk menegaskan keesaan Allah. Manusia dengan berbagai karakteristik dan ekspresi sosial budayanya pada hakikatnya bersama-sama memainkan fungsinya untuk menunjukkan keesaan Allah. Dengan kata lain, Tuhan hadir dalam setiap yang maujud. Tuhan pun hadir dalam berbagai ekspresi budaya manusia. Pada kondisi saat dunia mulai mengarah kepada peradaban global dan keterbukaan, maka ajaran agama perlu kembali dirujuk untuk ditransformasikan nilai-nilai luhurnya, sehingga dapat memunculkan sebuah pemahaman agama dan sikap keberagamaan yang bebas dari fanatisme kesektarian, stereotip radikal, dan spirit paling mengafirkan antara sesama umat seagama atau antara umat yang berbeda agama. Apabila kita melihat contoh Rasul dengan masyarakat madaninya, maka kita dapati bahwa potensi-potensi konflik akan dapat dieliminasi dengan mengedepankan persamaan dalam keragaman. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.